Baik, kami dari kelompok akan mempresentasikan review jurnal manajemen waktu proyek dengan nama-nama kelompok L. Rahmat Jaya Hulu, Donald Fernando Manulang, Junita Veronica Simanjuntak, Fernando Sitohang, dan Firdaus Gultom. Dengan judul jurnal yaitu Evaluasi Perencanaan Waktu Proyek Sistem Informasi Menggunakan Critical Path Method, Proyek Pengembangan Smart Graduate, Simik Amikom Yogyakarta. Baik, pertama akan dibacakan oleh teman kami, Nando. Yang pertama, proses define activities. Critical Path Method merupakan metode perencanaan waktu proyek sistem informasi yang mengidentifikasi seluruh kegiatan proyek agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan biaya dan sumber daya yang dianggarkan. Input. Yang pertama, Enterprise Environmental Factor. CPM dapat menentukan kapan dan bagaimana merevisi jadwal dan faktor-faktor yang akan terpengaruh oleh perubahan. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara akurat dengan metode perencanaan proyek tradisional. CPM menerjemahkan kebutuhan proyek ke dalam sistem matematika melalui tahapan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Yang kedua, Project Management Plan. Rencana penyelesaian proyek adalah 282 hari, merupakan pecahan waktu kerja kegiatan proyek yang telah dilaksanakan dan akan dihitung besaran ES atau waktu tercepat dimulai aktivitas, EF atau waktu tercepat selesainya aktivitas, LS atau waktu terlama dimulainya aktivitas, LF waktu terlama diselesaikannya aktivitas, dan jalur kritisnya untuk mendapatkan waktu penyelesaian proyek yang seharusnya. Artinya ada rencana penyelesaian proyek sebesar 282 tersebut merupakan durasi normal atau bukan. Jika ternyata hasil perhitungan kurang dari 282 hari, maka penyelesaian proyek mengalami keterlambatan dan perlu adanya rekomendasi untuk melakukan perencanaan proyek TI yang lebih baik agar proyek yang akan datang tidak mengalami keterlambatan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Donald. Tools and techniques atau alat dan teknik. Pertama, decomposition, melakukan identifikasi terhadap seluruh kegiatan proyek, menyiapkan struktur pecahan kerja dan melakukan A. Membangun hubungan antara kegiatan. B. Memutuskan kegiatan mana yang harus terlebih dahulu, mana yang mengikutinya. C. Menggambarkan jaringan yang menghubungkan ke seluruh kegiatan. Dan ada selanjutnya, menentukan perhitungan maju pada setiap kegiatan proyek, yaitu dengan menetapkan IS dan IF pada kegiatan di mana A. IS Earliest Activity Start Time, waktu mulai paling awal suatu kegiatan. Bila waktu mulai dinyatakan dalam jam, maka waktu ini adalah jam paling awal kegiatan dimulai. IF Earliest Activity Finish Time, waktu selesai paling awal suatu kegiatan. C. IF suatu kegiatan terdahulu atau IS. Dan selanjutnya melakukan perhitungan mundur pada setiap aktivitas proyek di mana A. LS Latest Activity Start Time, waktu paling lambat kegiatan boleh dimulai pada memperlambat proyek secara keseluruhan. Dan B. LF Latest Activity Finish Time, waktu paling lambat kegiatan diselesaikan tanpa memperlambat penyelesaian proyek. Dan selanjutnya menghitung nilai slack atau float untuk mengetahui mana kegiatan yang longgar dan mana kegiatan yang waktunya kritis dalam suatu jaringan kerja, dan mengidentifikasikan kegiatan proyek yang memiliki nilai sama dengan 0 dan membangun diagram jaringan. Dan ini adalah tabel diagram jaringan dan lintasan kritis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Firdaus Sultom. Output 1. Activity list. Perhitungan IS, EF, LS, dan LF menurut Taylor adalah sebagai berikut. A. Menghitung early start atau IS. Aktivitas inisial proyek diasumsi terjadi pada waktu T0 atau IS 1 sama dengan 0.
Early finish time dari suatu aktivitas adalah jumlah dari early start time dengan durasi aktivitas estimasi. Penetapan early start untuk aktivitas selanjutnya dari EF terbesar ada untuk kegiatan presidensi dari aktivitas tersebut didefinisikan ESI sama dengan nilai EF maksimum dari preceding activities. Menghitung waktu mulai ke mulai atau EF. Yearly finish time atau EF dari suatu aktivitas adalah jumlah dari early start time atau EF dengan durasi aktivitas estimasi di mana EF atau IJ sama dengan ES atau IJ tambah T IJ untuk aktivitas 1 maka IF1 sama dengan 0 tambah D1 karena aktivitas 1 merupakan aktivitas awal proyek dan tidak memiliki kegiatan pendahuluan. B. Menghitung last start atau LS, menghitung waktu penyelesaian terakhir proyek. Kegiatan terakhir proyek DLF dikurang HCF agar dapat diketahuinya kegiatan kritis proyek. Perhitungan waktu pelaksanaan terakhir atau LSI untuk setiap aktivitas didefinisikan LS atau IJ sama dengan LF IJ dikurang T. C. Menghitung last finish atau LF. Hubungan antara selesainya kegiatan dengan mulainya kegiatan terdahulu dituliskan dengan LF atau IJ sama dengan D, yang berarti suatu kegiatan J selesai setelah D hari kegiatan I terdahulu mulai. Jadi, dalam hal ini sebenarnya dari proses kegiatan terdahulu harus selesai sebelum bagian akhir kegiatan yang dimaksud boleh diselesaikan. Kegiatan terakhir dari proyek nilai LF atau FF digunakan untuk mengetahui kegiatan kritis proyek. Waktu LF untuk aktivitas selain aktivitas terakhir merupakan nilai minimum dari LS aktivitas suksesor untuk aktivitas tersebut. Didefinisikan LFI sama dengan dikurang nilai LS minimum dari aktivitas suksesor. D. Perhitungan maju atau forward fast computation. Perhitungan maju dilakukan mulai awal jaringan bergerak menuju akhir jaringan. Awal waktu mulai atau IS. A. Waktu paling awal atau IS di mana aktivitas dapat dimulai. B. Awal waktu selesai atau IF adalah paling awal waktu di mana suatu kegiatan dapat menyelesaikan jika tidak ada keterlambatan terjadi pada proyek. C. Waktu mulai terbaru atau LS adalah waktu mulai terbaru dimulainya aktivitas tanpa menunda penyelesaian proyek. D. Waktu selesai terbaru atau LF adalah waktu penyelesaian aktivitas terbaru tanpa menunda penyelesaian proyek. Hitungan maju atau kemuka digunakan untuk menghitung waktu mulai tercepat dan waktu selesai tercepat berlaku untuk hal-hal sebagai berikut. A. Menghasilkan IS, IF, dan kurun waktu penyelesaian aktivitas. B. Apabila IS lebih besar dari analisa, diambil yang paling besar. Waktu mulai paling awal dari kegiatan yang sedana ditinjau IS atau I adalah sama dengan angka terbesar dari jumlah angka kegiatan terdahulu IS atau I atau IF I ditambah constraint yang bersangkutan karena terdapat 4 constraint, maka bila ditulis dengan rumus menjadi ISJ sama dengan IFJ dikurang DJ. Selanjutnya akan dibacakan oleh Junita. Yang kedua ada proses sequence activities. Dalam proses sequence activities ada activity list. Langkah pertama dalam mengevaluasi proyek adalah membangun jaringan kerja atau network planning. Diagram jaringan dibangun dengan beberapa tahapan. Kegiatan pertama dalam pembuatan jaringan adalah menentukan urutan kegiatan dan kegiatan sebelumnya. Pada kegiatan proyek ini terdapat beberapa kegiatan yang memiliki kegiatan sebelumnya lebih dari satu kegiatan. Artinya suatu kegiatan dimulai setelah satu atau lebih kegiatan yang mendahuluinya selesai dilakukan. Kegiatan yang demikian harus diperhatikan untuk mendapatkan durasi normal kegiatan berikutnya atau EF. Yang ketiga ada proses estimate activity resource. Dalam estimate activity resource terdapat enterprise environmental factors. Penelitian tentang manajemen proyek waktu sistem informasi banyak dilakukan dengan berbagai metode di berbagai perusahaan.
Yang membedakan penelitian ini adalah membandingkan antara hasil efisiensi waktu proyek ketika tidak menggunakan metode apapun dengan hasil ketika menggunakan metode CPM. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini secara umum ditujukan untuk melihat adopsi CPM untuk kegiatan pengembangan proyek sistem informasi di STIMK Amikom Yogyakarta. Yang keempat ada proses estimate activity duration. Beberapa parameter yang digunakan untuk menghitung durasi proyek terdapat pada tabel 1. Berikut pada tabel 1 terdapat parameter penentuan durasi proyek. Yang pertama parameter T dengan keterangan durasi activities I atau duration time for activity. Yang kedua ada ES dengan keterangan waktu tercepat dimulainya aktivitas I atau earliest start time for activity. Yang kemudian ada IF dengan keterangan waktu tercepat selesainya aktivitas I atau earliest finish for activity. Yang kemudian ada LS, waktu terlama dimulainya aktivitas I atau least allowable start time for activity. Kemudian ada LF, waktu terlama diselesaikannya aktivitas I, least allowable finish time for activity. Yang kemudian ada SL, total slack atau float untuk aktivitas I, atau total slack or float time for activity, di mana ES kegiatan awal sama dengan 0, EF sama dengan ES tambah T atau kegiatan I, ES yang memiliki suksesor atau kegiatan awal, maka ES suksesor sama dengan EF atau kegiatan I ditambah 1. Selanjutnya, nomor 5, proses develop schedule. Ini adalah tabel inventarisasi kegiatan dan kegiatan predecessor proyek Smart Graduate. Kegiatan ke-1, user requirement berupa surat pengajuan pengembangan sistem. Kedua, identifikasi fungsi sistem. Ketiga, identifikasi anggota pengembang. Keempat, identifikasi waktu pengembang. Kelima, proses persetujuan surat pengajuan. Keenam, membuat dokumen support requirements specification atau SRS. Ketujuh, analisis kebutuhan sistem. Kedelapan, identifikasi alur sistem atau input, output, dan proses sistem yang akan dibangun. Kesembilan, perancangan DBMS. Kesepuluh, perancangan user interface. Ke-11, perancangan logik. Ke-12, kustomisasi tahap 1. Ke-13, testing internal tim pengembang sistem. Ke-14, testing dengan user tahap 1. Ke-15, kustomisasi tahap 2. Ke-16, testing final dengan user. 17, install sistem ke user. 18, serah terima sistem ke user berupa penyerahan berita acara lapangan atau balap. Ke-19, training sistem. Di sini masing-masing dari kegiatan ini ada kode, ada kegiatan yang mengawali, dan waktu kegiatan hari per T. Tabel di atas merupakan hasil kegiatan inventarisir kegiatan proyek. Jadwal kegiatan proyek digunakan untuk mengetahui urutan kegiatan dari awal hingga akhir proyek. Kegiatan dikodekan agar mudah untuk melakukan identifikasi kegiatan dan perhitungan waktu serta biaya. Ini juga ada perhitungan jalur kritis seperti pada tampilan ini. Sekian dari presentasi kami tentang review jurnal manajemen waktu proyek. Kami ucapkan terima kasih.